Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Ifada Nurma Devia Fahrunisa, NIM 201835022. Yang kedua ada saya sendiri, Mariska Aulia Fahma, 201935012. Dan 3 Lia Sofiana Aizah, 201935027. Yang pertama ada teorema de Moivre. Misalkan Y1 sama dengan X1 ditambah IZ1 ditambah R1 dikali cos θ1 ditambah I sin θ1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IZ2 sama dengan R2 dikali cos θ2 ditambah I sin θ2. Maka diperoleh Z1, Z2 sama dengan R1, R2 dikali cos dikali θ1 ditambah θ2 ditambah I sin θ1 ditambah θ2. Y1, Y2 sampai Yn sama dengan R1, R2 sampai Rn dikali cos dikali θ1 ditambah θ2 sampai θn ditambah I sin θ1 ditambah θ2 sampai θn. Jika Y1 sama dengan Z2 sama dengan Zn, Zn sama dengan Z, maka diperoleh Z pangkat R sama dengan R dikali cos θ ditambah I sin θ pangkat N, sama dengan R pangkat N dikali cos dikali N θ ditambah I sin dikali N θ. Bentuk terakhir perpangkatan bilangan kompleks ini seringkali dinamakan teorema de Moivre. Contoh, tentukan 2 ditambah 2i pangkat 7. Pembahasan Z sama dengan 2 ditambah 2i. Di situ diketahui X-nya 2 dan Y-nya 2. R sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Dan argumen diperoleh melalui tan θ sama dengan Y per X. Y sendiri sudah diketahui tadi 2 dan X-nya 2, maka dimasukkan dengan tan Y per X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka arkes tan 1 sama dengan pi per 4. Karena Y dan X-nya itu berada di kuadran 1. Sehingga bilangan kompleks 2 ditambah 2i sama dengan R cos θ ditambah I sin θ sama dengan 2 akar 2 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4, maka 2 ditambah 2i pangkat 7 sama dengan R pangkat 7 dikali cos n θ ditambah I sin n θ. Maka disubstitusikan sama dengan 2 akar 2 pangkat 7 dikali cos 7 pi per 4 ditambah I sin 7 pi per 4 sama dengan 1024 akar 2 dikali cos 7 pi per 4 ditambah I sin 7 pi per 4 sama dengan 1024 akar 2 kali setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2i sama dengan 1024 dikurangi 1024i. Yang kedua, hitunglah negatif akar 3 ditambah I pangkat negatif 6. Pembahasan Z sama dengan negatif akar 3 ditambah I. R sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar negatif akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Dan argumen diperoleh melalui tan θ sama dengan Y per X. Tan θ sama dengan 1 per negatif akar 3. Maka arkes tan 1 per negatif akar 3 sama dengan negatif pi per 6. Sehingga bilangan kompleks negatif akar 3 ditambah I sama dengan R cos θ ditambah I sin θ. Sama dengan 2 cos dikali negatif pi per 6 ditambah I sin negatif pi per 6. Negatif akar 3 ditambah I pangkat 6 disubstitusikan
sama dengan Rn dikali cos dikali negatif N theta ditambah I sin dikali negatif N theta. Sama dengan 2 pangkat negatif 6 dikali cos dikali negatif 6 dikali negatif Pi pangkat 6 ditambah I sin negatif dikali negatif 6 dikali negatif Pi per 6. Sama dengan 2 pangkat negatif 6 dikali cos Pi ditambah I sin Pi. Sama dengan 1/64 dikali negatif 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 1/6/4. Yang kedua, ada akar pangkat N dari bilangan kompleks. Suatu bilangan kompleks W dinamakan akar ke N dari bilangan kompleks Z, yaitu W pangkat N sama dengan Z, maka W sama dengan Z pangkat 1/N menurut teorema de Moivre jika N bilangan kompleks N bilangan bulat positif, maka Z pangkat 1/N sama dengan R cis theta pangkat 1/N sama dengan akar R dari N cis dikali theta ditambah 2 Kpi per N dengan K sama dengan 0,1, 2, 3 sampai N negatif 1. Z pangkat 1/N sama dengan R pangkat 1/N dikali cos dikali theta ditambah K dikali 360 derajat per N ditambah I sin dikali theta ditambah K dikali 360 derajat per N. Contoh, tentukan setiap akar yang diberikan berikut dan letaknya pada bidang kompleks. Yang pertama, negatif 1 ditambah 1 akar 1/3. Pembahasan R sama dengan akar negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sin theta 1/akar 2 sehingga tetanya diperoleh 3 pi per 4. Cos theta sama dengan negatif 1/2, theta sama dengan 3 pi per 4 sehingga negatif 1 ditambah I pangkat 1/3 sama dengan akar 2 pangkat 1/3 dikali cos dikali 3 pi per 4 ditambah 2 Kpi per 3 ditambah I sin dikali 3 pi per 4 ditambah 2 Kpi per 3 sama dengan akar 2 pangkat 1/6 dikali cos dikali 3 pi ditambah 2 Kpi per 3 ditambah I sin 3 pi per 4 ditambah 2 Kpi per 3. Untuk K sama dengan 0, Z1 sama dengan 2 pangkat 1/6 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. K sama dengan 1, Z2 sama dengan 2 pangkat 1/6 dikali cos 11 pi per 12 ditambah I sin pi per 12. Jika K sama dengan 2, maka Z3 sama dengan 2 pangkat 1/6 dikali cos 19 pi per 12 ditambah I sin 19 pi per 12. Yang kedua, 2 akar 3 dikurangi 2 I pangkat setengah. Pembahasan R sama dengan akar 2 akar 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Sin theta sama dengan negatif 2 per akar 4, sehingga tetanya sama dengan 330 derajat. Cos theta sama dengan 2 akar 3 per 4, theta sama dengan 330 derajat. Sehingga 2 akar 3 dikurangi 2I pangkat setengah ditambah 4 pangkat 1/2 dikali cos dikali 333 derajat ditambah 2 Kpi per 2 ditambah I sin dikali 330 derajat ditambah 2 Kpi per 2 sama dengan 2 cos dikali 330 derajat ditambah 2 Kpi per 2 ditambah I sin 330 derajat ditambah 2 Kpi per 2. Untuk K sama dengan 0, maka Z1 sama dengan 2 dikali cos 165 ditambah I sin 165 derajat. Jika K sama dengan 1, mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan. Jika K sama dengan 1, maka Z1 sama dengan 2 dikali cos 345 derajat ditambah I sin 345 derajat.
Selanjutnya ada definisi fungsi kompleks. Pembahasan mengenai fungsi kompleks terkait dengan bidang kompleks himpunan bilangan kompleks Z dengan operasi beserta sifat-sifatnya. Fungsi kompleks dapat diturunkan pada domain tertentu pada bidang Z tersebut. Definisi 3.1, misalkan D himpunan titik pada bidang Z dan fungsi F pada D adalah aturan yang menetapkan setiap Z di dalam D dengan suatu bilangan kompleks W yang dinamakan nilai fungsi F di Z dituliskan sebagai W sama dengan FZ. Dari definisi 3.1 di atas menunjukkan bahwa Z adalah peubah kompleks atau kompleks variabel dan D adalah domain dari fungsi F. Sedangkan W juga adalah bilangan kompleks yang dapat dituliskan sebagai W sama dengan FZ sama dengan U ditambah IV. Jika U sama dengan U X, Z dan V sama dengan V X, Z, fungsi-fungsi berharga real dari peubah X dan Z, maka U X, Z ditambah IV X, Z merupakan fungsi dari peubah kompleks. Sehingga FZ dapat dituliskan sebagai FZ sama dengan U X, Z ditambah IV X, Z. Perhatikan pemetaan fungsi kompleks berikut. Berikut adalah gambar pemetaan fungsi kompleks. Domain dari F dinyatakan dengan DF dan FZ disebut nilai dari fungsi F atau peta atau bayangan dari Z oleh F. Sedangkan rank dari F dinyatakan dengan RF, yaitu himpunan setiap Z anggota D. Contoh, diberikan fungsi-fungsi berikut, A, W sama dengan Z kuadrat, B, W sama dengan Z kuadrat dikurangi 2Z ditambah 3, C, W sama dengan Z pangkat negatif 3, ditambah Z pangkat negatif 2, D, W sama dengan 2Z ditambah 3 per 2 Z kuadrat ditambah 1. Pembahasan, contoh A dan B adalah fungsi dengan domain seluruh titik pada bidang Z, sedangkan C adalah fungsi dengan domain seluruh titik pada bidang Z, kecuali Z tidak sama dengan 0. Begitu pula contoh D adalah fungsi dengan domain seluruh titik pada bidang Z, kecuali Z sama dengan plus minus I. Definisi 3.2, misalkan fungsi F dengan domain DF dan fungsi G dengan domain DG, maka fungsi komposisi F dan G ditulis GFZ ada jika RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh, diberikan fungsi FZ sama dengan 3Z ditambah 2I dan GZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2 ditambah 3I. Tentukan GFZ dan FGZ. Pembahasan, RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka GFZ sama dengan G dikali 3Z ditambah 2I sama dengan 3Z ditambah 2I kuadrat ditambah 2 dikali 3Z ditambah 2I ditambah 2 ditambah 3I sama dengan 9Z kuadrat ditambah 12I ditambah 6 dikali Z ditambah 7I dikurangi 2. Yang kedua ada RG irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong. Maka FGZ sama dengan G dikali Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2 ditambah 3I sama dengan 3 dikali Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2 ditambah 3I ditambah 2I sama dengan 3Z kuadrat ditambah 6Z ditambah 11I ditambah 6. Untuk operasi pada fungsi kompleks akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Lia. Operasi pada fungsi kompleks. Sebagaimana operasi pada sistem bilangan real, operasi dasar bilangan kompleks juga meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan dua bilangan kompleks, Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Penjumlahan. Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 ditambah X2 ditambah Y2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2 I.
Contoh, 2 ditambah 3i ditambah 3 ditambah 5i sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5i sama dengan 5 ditambah 8i. Pengurangan. Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 dikurangi X2 ditambah Y2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah Y1 dikurangi Y2i. Contoh, 5 ditambah 2i dikurangi 3 ditambah 8i sama dengan 5 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 8i sama dengan 2 dikurangi 6i. Perkalian. Z1 dikali Z2 X1 ditambah Y1 dikurangi X2 ditambah Y2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah X1 dikali Y2i ditambah X2 dikali Y2i ditambah Y1 dikali Y2i kuadrat sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1i. Contoh, 6 ditambah 5i dikali 3 ditambah 8i sama dengan 6x 3 dikurangi 5x8 ditambah 6x8 ditambah 5x3i sama dengan negatif 12 ditambah 63i. Pembagian. Z1 dibagi Z1 sama dengan X1 ditambah Y1i per X2 ditambah Y2i sama dengan X1 ditambah Y1i per X2 ditambah Y2i dikali X2 ditambah Y2i per X2 ditambah Y2i. Sama dengan X1 dikali X2 ditambah X2 dikali Y1i dikurangi X1 dikali Y2i dikurangi Y1 dikali Y2 1 kuadrat per Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan negatif 1, Z2 tidak sama dengan 0. Sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1 dikurangi X1 dikali Y2i sama per Y1 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah X2 kali Y1 dikurangi X1 dikali Y2 per Y1 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2i. Contoh, 4 ditambah 5i per 2 ditambah 3i sama dengan 4 plus 5i per 2 ditambah 3i dikali 2 dikurangi 3i per 2 dikurangi 3i sama dengan 4x2 ditambah 5x3 per 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2x5 dikurangi 4x3 per 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2i sama dengan 23 per 13 dikurangi 2 per 13i. Pembagian menggunakan prinsip perkalian dengan bilangan kompleks sekawan dari penyebut yang bernilai 1. Teorema 2.2. Jika Z1, Z2, dan Z3 adalah anggota bilangan kompleks Z, maka berlaku sifat-sifat Field sebagai berikut. 1. Z1 ditambah Z2, anggota Z, dan Z1 dikali Z1, Z2, anggota Z. Setiap Z1, Z2, anggota Z bersifat ketertutupan. 2. Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1 dan Z2 sama dengan Z2 Z1. Setiap Z1, Z2 anggota Z bersifat komutatif. 3. Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Setiap Z1, Z2, Z3 anggota Z bersifat asosiatif. Dan Z1, Z2, Z3 sama dengan Z1, 4. Z1, Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1, Z2 ditambah Z1, Z3. Setiap Z1, Z2, Z3 anggota Z bersifat distributif. 5.
8. Setiap Z sama dengan X ditambah Y, Z di pangkat negatif 1 sama dengan X per X2 ditambah Y2 ditambah negatif Y per X2 ditambah Y2I anggota Z. Bersifat inverse perkalian. Sehingga Z pangkat negatif 1 sama dengan 1. Bukti teorema 2.2 sebagai berikut. Buktikan Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Setiap Z1, Z2 anggota Z. Misalkan Z1 sama dengan X1, Y1, dan Z2 sama dengan X2, Y2, maka Z1 ditambah Z2, X1 sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Selanjutnya Z2 ditambah Z1 sama dengan X2, Y2 ditambah X1, Y1 sama dengan X2 ditambah X1, Y2 ditambah Y1. Jadi, Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Lanjut, Mbak Mariska. Yang pembuktian disampaikan satu saja. Buktikan setiap Z sama dengan X ditambah Y, semua negatif Z sama dengan negatif X, negatif Y, sehingga Z ditambah negatif Z sama dengan 0. Misalkan Z1 sama dengan X1, Y1, Z2 sama dengan X, Y, sedemikian sehingga Z1 ditambah Z2 sama dengan 0. X1, Y1 ditambah X, Y sama dengan 0,0. X1 ditambah X, Y1 ditambah Y sama dengan 0,0. X1 ditambah X sama dengan 0 dan Y1 ditambah Y sama dengan 0. X sama dengan negatif X1 dan Y sama dengan negatif Y1. Jadi Z2 sama dengan negatif X1, negatif Y1, atau ditulis negatif Z sama dengan negatif X, negatif Y sama dengan negatif X dikurangi IY. Teorema 2.3. Untuk setiap bilangan real A dan B berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A, 0 ditambah B, 0 sama dengan A ditambah B, 0. 2. A, 0 dikali B, 0 sama dengan AB, 0. 3. A, B, A, 0 per B, 0 sama dengan A per B, 0 jika B tidak sama dengan 0. 4. A, 0 sama dengan nilai mutlak A. Teorema di atas memperlihatkan bahwa bilangan-bilangan kompleks yang berbentuk A, 0 mempunyai sifat-sifat yang sama dengan bilangan real A. Hal ini berarti kita dapat memperlakukan bilangan kompleks A, 0 sama dengan bilangan real A. Sebagaimana telah dibahas pada contoh 2.1 bahwa timbunan bilangan real merupakan himpunan bagian dari suatu bilangan kompleks. Khususnya bilangan kompleks 0 sama dengan 0,0, 1 sama dengan 1,0, dan I sama dengan 0,1. Sifat ini dibuktikan dengan teorema berikut. Teorema 2.4. A. 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1. B. Jika X dan Y bilangan real, maka X ditambah Y sama dengan X, Y. Bukti. A. 1 I pangkat 2 sama dengan 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0 dikurangi 1 ditambah 0 ditambah 0 I sama dengan negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1,0 sama dengan negatif 1. B. X ditambah Y sama dengan X, 0 ditambah 0,1 dikali Y 0 sama dengan X, 0 ditambah 0,0 0 ditambah Y sama dengan X, 0 ditambah 0, Y sama dengan X, Y.
fungsi dan pemetaan. Misalkan S adalah himpunan bilangan kompleks. Fungsi F yang didefinisikan pada S adalah aturan yang menetapkan setiap Z dan S bilangan kompleks U aksen. Bilangan U aksen disebut nilai F pada Z dan dilambangkan dengan Z. Sehingga U aksen sama dengan Z. Himpunan S disebut daerah asal dari definisi F. Harus ditekankan bahwa baik domain definisi dan aturan diberlakukan agar suatu fungsi terdefinisi dengan baik. Ketika domain definisi tidak disebutkan, kita setuju bahwa himpunan terbesar yang mungkin diambil juga. Tidak selalu nyaman untuk menggunakan notasi yang membedakan antara fungsi yang diberikan dan nilainya. Lanjut, Mbak Mariska. Contoh 1. Jika F didefinisikan pada himpunan Z tidak sama dengan 0 melalui persamaan U aksen sama dengan 1 per Z. Ini dapat disebutkan hanya sebagai fungsi U aksen sama dengan 1 per Z atau hanya fungsi 1 per Z. Misalkan U ditambah IV adalah nilai fungsi pada Z sama dengan X ditambah IY, yaitu U plus IV sama dengan Fx ditambah IY. Masing-masing bilangan real U dan V bergantung pada variabel real X dan Y. Dan oleh karena itu, Fz dapat dinyatakan dalam pasangan fungsi bernilai real dari variabel real X dan Y. Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y. Contoh 2. Jika Z sama dengan Z pangkat 2, kemudian Fx ditambah Y sama dengan X ditambah IY pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 ditambah I 2XY. Sehingga UX, Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dan V, X, Y dan sama dengan 2XY. Jika fungsi V pada persamaan 1 selalu bernilai 0, maka nilai selalu nyata. Jadi F adalah fungsi bernilai real dari variabel kompleks. Contoh 3. Fungsi bernilai nyata yang digunakan untuk mengilustrasikan beberapa konsep penting. Nanti dalam bab ini adalah Fz sama dengan nilai mutlak Z pangkat 2 sama dengan X2, X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 ditambah I0. Merupakan polinomial berderajat N. Perhatikan bahwa jumlah di sini memiliki sejumlah istilah yang terbatas dan bahwa domain definisi adalah seluruh bidang Z. Hasil bagi P Z per QZ dari polinomial disebut fungsi rasional dan didefinisikan pada setiap titik Z di mana QZ tidak sama dengan 0. Polinomial dan fungsi rasional merupakan dasar, tapi penting, kelas fungsi dari variabel kompleks. Jika koordinat kutub R dan θ digunakan sebagai pengganti X dan Y, kemudian U ditambah IV sama dengan F RE pangkat N, di mana U aksen sama dengan U plus 1 V, dan Z sama dengan RE pangkat IN. Dalam hal itu, kita mungkin menulis FZ sama dengan U R dikali θ ditambah IV R dikali θ. Contoh 4. Perhatikan fungsi U aksen dan Z pangkat 2 ketika Z sama dengan RE pangkat IN. Di sini U aksen sama dengan RE pangkat IN pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 E di pangkat I2N sama dengan R kuadrat cos 2 θ dan ditambah IR pangkat 2 sin 2 θ. Sehingga UR, θ sama dengan R kuadrat cos 2 θ dan V R, θ sama dengan R kuadrat sin 2 θ. Generalisasi konsep fungsi adalah aturan yang memberikan lebih dari satu nilai ke titik Z dalam domain definisi. Fungsi bernilai ganda ini terjadi dalam teori fungsi dari variabel kompleks, seperti halnya dalam kasus variabel nyata. Ketika fungsi bernilai ganda dipelajari, biasanya hanya satu dari kemungkinan nilai yang ditetapkan pada setiap titik diambil secara sistematis, dan fungsi bernilai tunggal dibangun dari yang bernilai ganda. Contoh 5. Misalkan Z menyatakan sembarang bilangan kompleks bukan 0, kita tahu dari sek 10 bahwa Z pangkat 1 per 2 memiliki 2 nilai. Z 1 per 2 sama dengan plus minus akar R EXP eksponensial I negatif per 2, di mana R sama dengan nilai mutlak Z dan negatif Pi kurang dari negatif kurang dari Pi. Adalah nilai utama dari argumen Z. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ifadil.
Silahkan Mbak Ifada. Ifada tuh dari tadi kok ditunggu kok. Soalnya sinyalnya itu Bu. Ketepnya tadi mati. Maaf ya Bu. Terus mau presentasi nggak? Ya, Nah, wis ra. saya setting. Kamu tadi berangkatnya telat, ah? Enggak Bu, saya jam 7 kurang malah Bu tadi. Tadi kok tak panggil Ifada gitu kok nggak ada? Saya sudah raise hand Bu. Apa ya? Budi kok nggak lihat tadi? Main kali raise hand-nya yang lama ya, Bu Putri biar lihat ya. Biar sinyalnya kuat, tidak usah dihidupkan videonya. Ya. Ayo segera biar teman-temannya enggak nunggu. Belum bisa saya screen Bu. Ya ini baca temennya yang screen temennya kamu baca gitu kan. Fungsi bernilai tunggal didefinisikan dengan baik pada himpunan bilangan bukan 0 bukan Z. Karena 0 adalah satu-satunya akar Iya iki. Enggak, ayo next. Karena 0 adalah satu-satunya akar kuadrat dari 0, kita juga bisa menulis fungsi 0 sama dengan 0. Kemudian fungsi f berdefinisi bilangan baik disebut begini. Sifat fungsi bernilai tunggal jadi variabel nyata sering ditunjukkan oleh grafik fungsi tersebut. Tapi ketika u aksen sama dengan fungsi z, mana z dan u aksen kompleks tidak ada representasi yang sesuai untuk fungsi f yang tersedia karena masing-masing bilangan z dan u aksen terletak pada bidang daripada garis. Tapi bisa, namun tampilkan beberapa informasi tentang fungsi dengan menunjukkan pasangan titik yang sesuai z sama dengan x, y dan u aksen sama dengan u, p. Untuk melakukannya, biasanya lebih mudah untuk menggambar bidang z dan u aksen secara terpisah. Ketika suatu fungsi f dipikirkan dengan cara ini sering disebut sebagai pemetaan atau transformasi. Bayangan titik z pada daerah asal definisi S adalah titik u aksen sama dengan fungsi z. Dan himpunan bayangan semua titik pada himpunan T yang terdapat pada S disebut bayangan T. Bayangan dari seluruh domain definisi S disebut jangkauan dari fungsi. Bayangan terbalik dari u aksen adalah himpunan semua titik z dalam domain definisi dari fungsi yang memiliki u aksen sebagai bayangan ini. Bayangan terbalik suatu titik mungkin hanya berisi satu titik, banyak titik, atau tidak sama sekali. Kasus terakhir terjadi tentu saja ketika u aksen tidak berada dalam kisaran fungsi. Istilah-istilah seperti translasi, rotasi, dan refleksi digunakan untuk menyatakan karakteristik geometris yang dominan dari pemetaan tertentu. Dalam kasus seperti itu, terkadang lebih mudah untuk menggambar bidang z dan u aksen sama. Misalnya pemetaan seperti berikut. U aksen sama dengan z plus 1 sama dengan x plus 1 plus y, di mana z sama dengan x plus y dapat dianggap sebagai translasi setiap titik z satu satuan ke kanan. Pemetaannya seperti yang di makalah, U aksen sama dengan z plus 1 sama dengan rx kali theta plus pi per 2, di mana z R, in memutar vektor jari-jari untuk setiap bukan 0z melalui siku-siku tentang awal dalam arah berlawanan arah jarum jam, dan pemetaan U aksen sama dengan vektor z dan x plus y mengubah setiap titik z sama dengan x plus y menjadi refleksinya pada sumber nyata. Informasi lebih lanjut biasanya ditentukan dengan membuat sketsa gambar kota dan daerah dari hanya dengan menunjukkan gambar titik individu. Pada bagian berikutnya, transformasi U aksen sama dengan Z pangkat 2 digunakan mengilustrasikan hal ini. Pemetaan omega sama dengan Z pangkat 2. Menurut contoh 2 di Sep 13, pemetaan U aksen sama dengan Z pangkat 2 dapat dianggap sebagai transformasi. Bu Putri kok suaranya Ifada kecil sekali ya, Ifada ya? Sama Bu. Di gini kan tambah. Bu. Ya, Bu. Sudah jelas, Bu.
Ya, Sudah jelas. Menurut pemetaan omega sama dengan Z pangkat 2. Menurut contoh 2 di sek 13, pemetaan aksen sama dengan Z pangkat 2 dapat dianggap sebagai transformasi. U sama dengan X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 dikali P sama dengan 2XY. Dari bidang XY ke bidang UP, bentuk pemetaan ini sangat berguna dalam menemukan gambar hiperbola tertentu. Kemudian, X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 sama dengan C1. C1 lebih dari 0. Dipetakan secara satu persatu pada garis vertikal U sama dengan C1. Untuk melakukannya, kita memulai dengan mencatat dari persamaan pertama, bahwa U sama dengan C1 bila X, Y adalah sebuah titik yang terletak di salah satu cabang. Kapan khususnya itu terletak di cabang kanan. Persamaan kedua memberitahu kita bahwa P sama dengan 2Y akar Y pangkat 2 plus C1. Jadi bayangan cabang kanan dapat dinyatakan secara parametrik sebagai U sama dengan C1 kali P sama dengan 2Y akar Y pangkat 2 plus C1. Jadi Y itu lebih dari negatif tidak terhingga dan kurang dari tak terhingga. Dan terbukti bahwa bayangan sebuah titik X, Y pada cabang itu bergerak ke atas sepanjang seluruh garis ketika X, Y menelusuri cabang ke arah atas. Di gambar 5.1 tadi. Demikian juga karena pasangan persamaan U sama dengan C1 kali P sama dengan negatif 2Y akar Y pangkat 2 plus C1. Memberikan representasi parametrik untuk gambar cabang. Oke, Dorif minta tolong sebentar ya Mbak Ifada. Ini saran saya akan ada rapat dengan MBKM untuk mitra Merdeka Belajar Kamus Merdeka terkait dengan perjanjian kerjasama. Silahkan direkam. Ya, direkam Dorif. Setelah ini karena dari tadi belum direkam ya, sepertinya silakan Dorif bisa merekam. Terus kemudian semua ini video tetap harus dinyalakan semua. Ya, sehingga saya nanti bisa melihat, kecuali yang presentasi tidak usah dibuka, nggak apa-apa videonya. Gitu, Mas Dorif ya? Sampun direkam saking wawak, Bu. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak. Alvin segera ke kampus, Vin, nanti ya kalau sudah selesai. Ya, Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjutkan. Jadi U sama dengan C1 kali P sama dengan negatif 2Y akar Y pangkat 2 plus C1 memberikan representasi parametrik untuk gambar cabang kiri hiperbola. Gambar titik Pak Ibadah kurang keras, Mbak, suaranya. sepanjang seluruh cabang kiri terlihat bergerak ke atas sepanjang garis U sama dengan C1. Seperti gambar di bawah ini. Di sisi lain, setiap cabang hiperbola 2XY sama dengan C2 ditransformasikan ke dalam garis P sama dengan C2 seperti ditunjukkan pada gambar 5.1 tadi. Untuk memverifikasi ini, kita perhatikan dari persamaan kedua bahwa P sama dengan C2 ketika X, Y adalah titik pada salah satu cabang. Misalkan X, Y berada pada cabang yang terletak di kuadran pertama, kemudian karena Y sama dengan C per 2 per 2X, persamaan pertama mengungkapkan bahwa bayangan cabang memiliki representasi parametrik. U sama dengan X pangkat 2 kurangi C 2 per 2 Maaf, saya lanjutkan. Perhatikan link
Karena U bergantung terus-menerus pada X, maka jelas bahwa ketika X, Y bergerak menuruni seluruh cabang atas hiperbola. Bayangannya bergerak ke malam sepanjang garis horizontal P sama dengan C2. Sebenarnya gambar cabang bawah memiliki representasi parametrik. Ke bawah lagi kalau maka bayangan sebuah titik yang bergerak ke atas sepanjang seluruh cabang bawah juga merambat ke panjang sepanjang garis P sama dengan C2. Gambar 5.1 tadi. Sekarang mari kita ilustrasikan bagaimana bentuk dari pemetaan omega sama dengan Z pangkat 2 dapat digunakan untuk mencari citra daerah tertentu. Bisa dilihat contoh 1. Tolong scroll ke bawah sedikit. Domainnya X lebih besar daripada 0 kali Y, lebih besar daripada 0 kali XY, kurang dari 1. Terdiri dari semua titik yang terletak di cabang atas hiperbola dari keluarga 2 XY sama dengan C, di mana C lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Gambar 5.2. Bisa dilihat, kita baru saja melihat bahwa ketika sebuah titik bergerak ke bawah di sepanjang cabang seperti itu, bayangannya di bawah transformasi omega sama dengan Z pangkat 2 bergerak ke kanan sepanjang seluruh garis P sama dengan C. Karena untuk semua nilai C antara 0 dan 2, cabang atas ini mengisi domain X lebih dari 0, Y lebih dari 0, XY kurang dari 1. Domain tersebut dipetakan ke strip horizontal P lebih dari 0 kurang dari 2. Mengingat persamaan 1, bayangan sebuah titik 0, Y pada bidang Z adalah negatif Y pangkat 2, 0. Oleh karena itu, ketika 0, Y bergerak ke bawah ke titik asal sepanjang sumbu Y, bayangannya bergerak ke kanan sepanjang sumbu U negatif dan mencapai titik asal pada bilangan U. Pada bidang U. Aksen. Kemudian, karena bayangan suatu titik X, 0 adalah X pangkat 2, 0, maka bayangan bergerak ke kanan dari titik asal sepanjang sumbu U sebagaimana X, 0. Bergerak ke kanan dari titik asal sepanjang sumbu X. Gambar cabang atas hiperbola XY sama dengan 1 dan tentu saja adalah garis mendatar P sama dengan 2. Terbukti, maka daerah tertutup 0, Y kurang dari sama dengan X lebih dari 0, XY dipetakan pada garis tertutup P lebih dari 0 kurang dari 2 seperti ditunjukkan pada gambar tadi. Contoh berikutnya kita dapat mengilustrasikan bagaimana koordinat khusus dapat digunakan dalam menganalisis pemetaan tertentu. Contoh selanjutnya, contoh 2. Pemetaan U aksen sama dengan Z pangkat 2 menjadi U aksen sama dengan R pangkat 2 E I 2N. Terbukti, kemudian bayangan U aksen sama dengan P E I theta dari sembarang titik tak 0Z ditemukan dengan menguadratkan modulus R sama dengan mutlak Z dan menggandakan nilai dari R, Z yang digunakan. Yang kelima, P sama dengan R pangkat 2 dan theta sama dengan B theta. Perhatikan bahwa titik-titik Z sama dengan R0 EIN pada lingkaran R sama dengan R0 diubah menjadi titik-titik U aksen sama dengan R0 pangkat 2 EI2N pada lingkaran P R0 pangkat 2. Saat sebuah titik pada lingkaran imajiner positif, bayangannya pada lingkaran kedua bergerak berlawanan arah jarum jam dari sumbu rel positif ke sumbu rel negatif. Lihat gambar tadi. Jadi karena semua kemungkinan nilai positif R0 dipilih, unsur-unsur bersesuaian bidang Z dan U aksen masing-masing mengisi kuadran pertama dan tekan bidang atas.
Jadi transformasi U aksen sama dengan Z pangkat 2 adalah pemetaan satu-satu dari kuadran pertama. Pemetaan kuadran pertama ke bidang setengah bagian atas ini juga dapat diverifikasi dengan menggunakan skenario yang dibutuhkan oleh gambar terus di sini. Transformasi U aksen sama dengan Z pangkat 2 juga memetakan setengah bidang atas 0,0 kurang dari sama dengan R dan lebih dari theta lebih dari sama dengan Pi ke seluruh bidang U aksen. Namun dalam kasus ini transformasinya tidak satu-satu karena sumbu rol positif dan negatif pada bidang Z dibedakan ke sumbu rol positif pada bidang U aksen. Jika N adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 2, berbagai sifat pemetaan dari transformasi U aksen sama dengan Z pangkat N atau U aksen sama dengan R pangkat N, E pangkat I, N, theta serupa dengan sifat U aksen seperti ini. Transformasi seperti itu memetakan seluruh bidang Z ke seluruh bidang U aksen, di mana setiap titik bukan 0 pada bidang U aksen menggambarkan N titik berbeda pada bidang Z. Lingkaran R sama dengan R0 dipetakan ke dalam lingkaran P sama dengan R0 pangkat N dan sektor R0 lebih dari R. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok ini. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, presentasi dari kami akan diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.